Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi himpunan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya. Nah, di sini terdapat ada beberapa warna. Ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah, itu merupakan kumpulan apa? Nah, itu merupakan kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, selanjutnya kita misalkan ada ayam, kemudian ada burung, ada angsa, kemudian ada bebek. Nah, nama-nama tersebut kumpulan apa? Jawabannya adalah kumpulan unggas. Nah, selanjutnya misalnya ada angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu dinamakan kumpulan apa? Nah, jawabannya adalah kumpulan angka. Selanjutnya kita misalkan ada A, B, C, D, dan E. Nah, ini merupakan kumpulan apa? Nah, ini dinamakan dengan kumpulan huruf. Nah, di layar ada gambar persegi warna ungu, jajar genjang warna hijau, trapesium warna kuning, dan persegi panjang warna biru. Nah, itu dinamakan kumpulan apa? Kita namakan kumpulan segi 4. Selanjutnya contoh lain, itu ada gambar tabung, ada gambar kubus, ada gambar balok. Itu dinamakan kumpulan apa? Nah, yang itu kita namakan kumpulan bangun ruang. Nah, jadi anak-anak ibu apakah tahu apa itu himpunan? Nah, jadi dari contoh yang telah kita paparkan sebelumnya tadi, pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, benda atau objek yang dimuat adalah suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Nah, sekarang ada sebuah ilustrasi, yaitu Doraemon dan Nobita. Maka Nobita bertanya pada Doraemon, Doraemon, bantu aku. Terus dia bilang, ada apa Nobita? Ternyata Nobita mendapat tugas dari Pak gurunya. Nah, ternyata tugasnya adalah membedakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, kita lihat. Kita masih ingat kan dengan arti himpunan tadi? Nah, himpunan adalah kumpulan benda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, sekarang kita misalkan, apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Nah, jawabannya adalah benar, karena dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, selanjutnya, apakah kumpulan hewan di darat merupakan suatu himpunan? Jawabannya benar. Nah, contoh berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah kumpulan perempuan cantik merupakan suatu himpunan? Nah, jawabannya adalah bukan atau tidak, karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas, atau tolak ukur untuk kecantikan itu tidak dapat didefinisikan. Nah, jadi syarat suatu himpunan itu adalah batasan yang jelas untuk anggotanya. Nah, sekarang coba sebutkan himpunan barang di kelasmu yang diawali huruf S. Nah, misalnya ada sapu, kemudian ada skop sampah, dan lain sebagainya. Nah, sebutkan suatu kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, contoh lain yang bukan merupakan himpunan, kumpulan siswa yang cerdas, itu bukan merupakan himpunan. Kemudian kumpulan buku yang tebal, itu juga bukan merupakan himpunan, karena tidak ada tolak ukur yang mengatakan siswa itu cerdas atau tidak.
jadi definisinya kurang jelas. Nah, selanjutnya kita akan mendata himpunan alat-alat dari kantong ajaibnya Doraemon. Apa saja? Nah, di sini ada baling-baling bambu, ada pintu kemana saja, ada selimut waktu, dan ada kaca pembesar. Nah, lalu bagaimana ya cara menuliskan anggota sebuah himpunan? Nah, kita akan masuk ke menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, menuliskan sifat anggota himpunan. Kemudian yang kedua ada notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, menuliskan sifat anggota himpunan. Nah, misalnya nih contohnya. Misalnya himpunan A sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Kemudian contoh berikutnya yang B misalnya himpunan B sama dengan faktor dari 12. Nah, selanjutnya misalnya lagi himpunan C sama dengan bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, cara penyajian himpunan yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya misalnya himpunan A sama dengan X di mana X bilangan prima kurang dari 10. Nah, contohnya lagi himpunan B sama dengan X di mana X faktor dari 12. Berikutnya lagi himpunan C sama dengan X di mana X bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, yang ketiga, menyebutkan anggota himpunannya atau enumerasi. Nah, contohnya misalnya A sama dengan 2, 3, 5, 7. Kemudian yang B ada misalnya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian yang C ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita dapat menyimpulkan notasi himpunan itu ialah himpunan itu dinyatakan dengan huruf besar, kemudian dinyatakan menggunakan simbol kurung kurawal, kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil, penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan elemen, kemudian bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan elemen, terus diberi coretan. Nah, kita misalkan di sini ada latihan. Nah, yang pertama kita akan membahas menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Misalnya, himpunan A sama dengan himpunan alat yang berawalan huruf P. Tentukan anggota himpunan A. Nah, di sini himpunan semestanya ada pena, pensil, buku, dan sebagainya. Nah, jawabannya untuk himpunan yang berawalan huruf P adalah yaitu pena dan pensil. Selanjutnya, nah soal berikutnya, dari kumpulan di bawah ini manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Nah, yang pertama itu ada kumpulan hewan melata, kumpulan hewan herbivora, kumpulan hewan langka, kumpulan hewan yang hidup di air, kumpulan hewan berkaki 3, kumpulan hewan bermata 1. Nah, pembahasannya yang merupakan himpunan adalah kumpulan hewan melata, kumpulan hewan herbivora, kumpulan hewan yang hidup di air, dan yang bukan merupakan himpunan adalah kumpulan hewan langka, kumpulan hewan berkaki 3, dan kumpulan hewan bermata 1. Nah, selanjutnya menyatakan notasi himpunan. Nah, ada soal. Misalnya, diketahui K sama dengan bilangan asli kuadrat dari kurang dari 60. Nah, himpunan K dinyatakan dengan roster adalah. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Yang A itu 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Yang B 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Nah, yang C 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Nah, dan yang D 4, 9, 16, 25, 36, 49. Nah, jawabannya adalah C. Nah, kita lihat pembahasannya. K sama dengan bilangan asli kuadrat kurang dari 60. Nah, kita lihat K sama dengan 1 kuadrat
2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat. Nah, jadi K sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Nah, kenapa 8 tidak masuk? Karena 8 kuadrat sama dengan 64. Melebihi dari 60. Jadi jawaban yang benar tadi adalah C. Nah, begitulah penjelasan mengenai himpunan. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya.